Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas pemrograman web paralel yaitu kelompok 8. Ini kami akan menjelaskan tentang HTML5 dan CSS3. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu saya sendiri Muhammad Fahri Ardiansyah dengan NPM 214, lalu ada Sabrina Laila Sari dengan NPM 224, lalu ada Ikhwanuddin Gifari dengan NPM 241, dan yang terakhir ada Muhammad Novandri RH dengan NPM 223. HTML5 HTML5 merupakan pengembangan dari versi sebelumnya yang mencoba memberikan beberapa fitur baru untuk kemudahan penggunaannya. HTML5 mulai dipublikasikan tahun 2010 dan selama periode tahun 2010 tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan atau perbaikan. Fitur HTML5 ini lebih menekankan pada integrasi konten multimedia secara lebih baik. HTML5 memberikan elemen dan atribut baru yang menyediakan fungsionalitas baru bagi interface aplikasi pemrograman atau dikenal dengan API, Application Programming Interface. Tag baru di HTML5 adalah audio dan video, yang memungkinkan user atau pengguna untuk membuat link ke file-file media sebuah player yang sederhana dan terintegrasi dalam memutar file secara langsung pada website tanpa membutuhkan plugin yang lain. HTML5 pertama kali didesain ulang untuk menyempurnakan pengalaman internet bagi pengembang dan pengguna. Seperti disebutkan di atas, keuntungan terbesar dari HTML5 dibandingkan pendahulunya adalah memiliki tingkat audio dan video yang lebih tinggi yang tidak disertakan dalam versi HTML di atas. Perbedaan lainnya, versi HTML tidak mendukung JavaScript untuk berjalan dalam browser, sedangkan HTML5 mengizinkan sepenuhnya JavaScript dapat berjalan di mode background. Ada beberapa elemen atau atribut baru di HTML5, yaitu yang pertama, canvas. Berfungsi untuk mendefinisikan sebuah area pada website secara real-time sehingga user dapat mengintegrasikan sebuah program gambar atau seluruh game browser tanpa harus menggunakan Flash. Sebelumnya, untuk bisa memberikan interaksi menggambar di halaman web, harus memakai applet Java atau Flash. Canvas juga merupakan situs yang dapat menandai spasi pada halaman di mana gambar interaktif, diagram, dan grafik, komponen permainan, dan imajinasi apapun yang dapat ditarik secara langsung. Yang kedua, offline storage database atau web storage. Mirip dengan cookie super, akan tetapi memiliki lebih banyak ruang untuk menyimpan data dalam jumlah yang lebih besar daripada biasanya, tanpa harus mengimplementasikan trik dengan cookies atau flash. Ketiga, video dan audio. Dengan HTML5 tidak perlu lagi menempelkan flash untuk memutar audio, karena ada tag audio dan video di HTML5. Yang keempat ada web workers. Salah satu fitur web worker adalah threading. Mungkin JavaScript bisa dipakai untuk melakukan beberapa proses sekaligus tanpa harus menghambat proses terkait UI. Yang kelima ada semantics, tag khusus untuk navigasi, section, footer, dan lain-lain yang lebih bermanfaat daripada tag yang hanya punya informasi format dan layout saja. Dan yang keenam ada geolocation. HTML5 dapat menemukan lokasi yang hendak dicari. Yang ketujuh ada smarter forms yang berfungsi sebagai kotak pencarian, input teks, dan lainnya, serta pengontrolan yang lebih baik dalam hal validasi data dan interaksi dengan elemen-elemen lainnya. Yang kedelapan ada web application focus. HTML5 bertujuan untuk membuat forum diskusi, real-time chatting dengan mudah, serta dapat menjelajah ke situs web lainnya yang terhubung dengan web browser. HTML5 menawarkan kelebihan yang luar biasa dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yakni HTML4, dan elemen yang digunakan pada HTML5 lebih memiliki arti atau gampang kita pahami
saat kita membaca atau menuliskannya. HTML5 ini memiliki pembaruan fitur-fitur dari HTML lama. Fitur baru selalu update dan ditambahkan ke HTML5 setiap kali rilisnya. HTML5 mempengaruhi peralihan acuan developer maupun pemakai biasa. Beberapa di antaranya adalah yang pertama yaitu browser di piranti mobile lebih jarang crash daripada native application. Hal ini tidak terjadi sebelumnya, masa di mana HTML belum terlalu support perluasan mobile web. Yang kedua, ada ketergantungan akan website mobile sangat tinggi karena lebih dari 30% pemakai ponsel tidak sanggup mendownload aplikasi. Sehingga, jika saat ini pemakai ponsel butuh jasa perusahaan, tetapi tidak sanggup mendownload aplikasinya, mereka dapat login ke website perusahaan tersebut. Yang ketiga, pengurangan akan penerapan Adobe Flash memungkinkan penggunaan JavaScript dan MPH4 bagian dalam hubungannya pakai HTML5, memajukan menjadi lebih baik. Terlebih lagi, mulai tahun 2021, Adobe Flash menarik diri dari peredaran produknya di dunia, sehingga tidak memungkinkan lagi jika menggunakan Adobe Flash dalam penyusunan HTML. Dukungan audio dan video pada HTML5 secara penuh, artinya pemakai tidak harus lagi mendownload plugin tambahan untuk menampilkan multimedia di dalam website tersebut. Perkenalkan, nama saya Ikhwanuddin Ghifari. Di sini saya akan menjelaskan manfaat HTML5 untuk membangun aplikasi di web. Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh. Yang pertama, dapat menyunting tampilan. Menampilkan suatu kelompok kata dalam beberapa ukuran yang digunakan untuk judul, heading, dan sebagainya. Dapat menampilkan tulisan dalam bentuk cetak tebal, dapat menampilkan sekelompok kata dalam bentuk miring, dapat menampilkan naskah dalam bentuk huruf yang mirip ketikan mesin ketik, dapat merubah ukuran tulisan untuk suatu karakter tertentu. Yang kedua, memberikan tanda atau markup pada dokumen. Ada 4 jenis elemen dari HTML, yaitu yang pertama, struktural, yaitu tanda yang menentukan level atau tingkatan dari sebuah tulisan. Yang kedua, presentasional, yaitu tanda yang menentukan tampilan dari sebuah tulisan, tidak memperhatikan level dari tulisan tersebut. Yang ketiga, hypertext, yaitu tanda yang menunjukkan pranala ke bagian dari dokumen tersebut atau pranala ke dokumen lain. Yang keempat, elemen widget, yang membuat objek-objek lain seperti tombol, button, list, dan garis horizontal. Yang ketiga, konsep hypertext pada HTML memungkinkan user untuk membuat link pada suatu kelompok kata atau frasa untuk menuju ke bagian manapun dalam World Wide Web atau WWW. Ada 3 macam link yang dapat digunakan. Yang pertama, link menuju bagian lain dari page. Yang kedua, link menuju page lain dapat dalam satu website. Yang ketiga, link menuju resource atau website yang berbeda. Elemen markup. Ada beberapa elemen baru untuk membuat struktural yang lebih baik. Tag keterangan. Jadi di sini ada source code. Yang pertama, artikel. Untuk konten yang berasal dari sumber luar seperti artikel baru, blog, forum, dan lainnya yang berasal dari sumber luar. Site. Untuk konten yang
berasal dari sumber dalam yang harus bisa dihubungkan dengan konten-konten lain di sekitarnya. Comment, sebuah tombol atau checkbox, detail, untuk mendeskripsikan rincian dari dokumen baik sebagian maupun seluruh dokumen. Summary, sebuah ringkasan. Figur, untuk mengelompokkan isi atau konten. Caption, dapat digunakan sebagai keterangan atau sifatnya opsional. Selanjutnya masih sama, tag keterangan. Footer, seperti catatan kaki yang berisi informasi mengenai penulis, tanggal dokumen tersebut dibuat, dan informasi lainnya. Header, memperkenalkan secara garis besar isi dokumen tersebut. Group, sebuah heading yang memuat sub-sub heading lainnya. Mark, menandai suatu teks atau tulisan. Meter, merupakan pengukuran seperti penggunaan dis. Nav, merupakan bagian dari dokumen yang dimaksudkan untuk navigasi. Progress, merupakan menyelesaikan tugas seperti mendownload atau ketika melakukan serangkaian operasi. Dan yang terakhir, selection, menjelaskan bagian-bagian dari dokumen atau struktur dokumen yang terdiri dari bab, subbab, pasal, dan lain-lain. Selanjutnya, perbedaan HTML biasa dan HTML5. SVG, kanvas, dan grafis vektor virtual lainnya didukung oleh HTML5, tapi tidak di HTML. Di HTML, penggunaan grafis vektor hanya bisa dilakukan menggunakan bantuan teknologi lain seperti Flash, VML, dan Silverlight. HTML5 menggunakan database SQL Web untuk menyimpan cache, sementara di HTML hanya cache browser yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan ini. Di HTML5, JavaScript bisa berjalan di web browser, sementara versi lama HTML hanya memungkinkan JavaScript berjalan di thread antarmuka web browser. HTML5 tidak berbasis pada SQML, artinya bahasa ini telah menyempurnakan aturan parsing untuk kompatibilitas yang lebih baik. Perbedaan HTML dan HTML5. Anda bisa menggunakan MatchML atau SVG di HTML5. Dengan versi lama, Anda tidak bisa melakukannya. Yang kedua, beberapa elemen telah dihapus di HTML5, seperti index, nav, frames, akronim, applet, base font, dir, font, frame message, big, center strike, dan TT. HTML5 mendukung form control yang baru, misalnya tanggal dan waktu, email, nomor, rank, tel, URL, pencarian, dan lain-lain. Ada banyak elemen baru yang diperkenalkan dalam HTML5. Beberapa yang paling penting adalah summary, time, aside, audio, comment, data, data list, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kelebihan yang dimiliki HTML5. Fitur kanvas untuk menggambar menggunakan script kode. Yang kedua, fitur video dan audio untuk media pemutar video multimedia. Yang ketiga, integrasi yang lebih baik dengan aplikasi situs dan pemrosesan. Yang keempat, integrasi inline dengan doctype yang lebih sederhana. Yang kelima, penulisan kode yang lebih efisien. Yang keenam, penanganan kesalahan yang lebih baik. Yang ketujuh, mengurangi kebutuhan untuk
plugin eksternal. Yang ke-8, lebih markup untuk menggantikan scripting. Kekurangan yang dimiliki HTML5. Yang pertama, kekurangan utama yang dimiliki oleh HTML5 ini adalah versi ini hanya support untuk browser modern atau terbaru, seperti Safari, Chrome, Firefox, dan Opera. Yang kedua, karena bahasa HTML5 ini masih dalam perkembangan, jadi beberapa elemen yang ada bisa saja berubah. Yang ketiga, fitur keamanan yang ditawarkan HTML5 masih terbatas. Selanjutnya, kelebihan HTML5 dari HTML lama. Yang pertama, penanganan error yang lebih baik. Yang kedua, kemudahan untuk membuat aplikasi web. Yang ketiga, sintaks yang lebih sederhana. Yang keempat, dukungan untuk membuat website responsif. Yang kelima, support untuk konten video dan audio. Yang keenam, dukungan untuk grafik vektor. Yang ketujuh, kompatibel dengan lebih banyak browser. Yang kedelapan, penyimpanan informasi secara lokal. Yang kesembilan, fokus otomatis pada kolom form. Yang ke-10, menjalankan JavaScript di web browser. Pengertian CSS3. CSS versi 3 atau CSS3 adalah versi peningkatan terbaru dari versi CSS sebelumnya. Ini adalah perubahan terakhir dan iterasi standar CSS yang digunakan dalam penataan dan pemformatan halaman website. Kemampuan yang dimiliki CSS3. CSS3 mampu memberikan efek grafis terhadap teks, kolom, tabel, serta penataan huruf. CSS3 mampu menampilkan berbagai macam dan jenis huruf selain web step font. CSS3 mampu memanipulasi secara visual warna, desain, membuat tekstur suatu halaman HTML atau XHTML. Kelebihan menggunakan CSS3 dapat mengatur dan mempercantik interface website. Dengan CSS3, situs website dapat berkembang dan lebih interaktif lagi. Bisa mengurangi ukuran file yang akan di-load dan akan menjadi ringan. Lebih mudah dan simpel serta dapat menghindari penggunaan tag yang berulang-ulang. Kekurangan menggunakan CSS3. Codingannya berbeda dengan versi sebelumnya. Coding dari setiap browser berbeda karena kita harus membuat coding dari seluruh browser satu persatu. Dibutuhkan waktu lebih lama untuk membuatnya. Perbedaan CSS dan CSS3. CSS3 bisa lebih detail untuk mendeklarasikan objek yang akan diberikan style. Contohnya di dalam objek. Black white bisa membuat kode di awal dan akhirnya menggunakan font lebih besar dari kode Black itu sendiri. CSS3 kaya akan fitur untuk animasi dan efek untuk teks atau objek yang sebelumnya tidak bisa dilakukan oleh CSS2 atau CSS 2.1 dan bisa menggantikan peran gambar standar web 2.0 atau situs interaktif dan efisien berdasarkan dari penggunaan CSS. Dengan CSS3, situs akan bisa lebih berkembang dan bisa lebih interaktif lagi dengan pengunjung. Bisa mengurangi ukuran file yang di-load dan lebih ringan. Secara otomatis mengurangi bandwidth inbound atau outbound situs. CSS3 tidak berbeda jauh dari tingkat-tingkat sebelumnya. Hanya saja memiliki performance style yang jauh lebih baik dan tambahan beberapa fungsi yang menarik. Fitur tambahan yang ada di CSS3 yaitu border color, border image, border radius, box shadow, background origin, dan background clip, background size, multiple background, color, HSL color, HSLA color, opacity, RGBA color, text effect, text shadow, text
overflow, word wrap. User interface, boxing, phrases, outline, nav top, nav right, nav bottom, nav left. Selector, attribute selector. Basic block model, overflow X, overflow Y. Generate content, order module, media query, multi-column layout, web font, space. Lalu ada fitur pada CSS3 yang tidak ada pada pendahulunya, yaitu yang pertama CSS template layout modul dan CSS3 modul pemosisian grid, yaitu membuat grid dengan CSS. Lalu ada modul teks CSS3 yang dimana membuat garis besar teks dan bahkan buat bayangan jadul dengan CSS. Lalu perubahan pada model kotak, yaitu termasuk properti marquee yang berfungsi seperti tag IE. Lalu ada modul antarmuka pengguna CSS3, yaitu memberi Anda kursor baru, respon terhadap tindakan, bidang wajib, dan bahkan mengubah ukuran elemen. Dan yang selanjutnya ada query media atau query media memungkinkan lebih fleksibel saat menentukan bagaimana style sheet harus digunakan. Misalnya kita dapat menentukan lembar gaya yang hanya untuk perangkat genggam yang memiliki area pandang lebih dari 20 em. Lalu ada modul Ruby CSS3, yaitu menyediakan dukungan untuk bahasa yang menggunakan Ruby, tekstual untuk membumbui keterangan dokumen. Lalu modul media page CSS3 untuk dukungan yang lebih banyak lagi untuk media page. Lalu yang terakhir ada modul ucapan CSS3, yaitu perubahan pada CSS Aural. Di sini ada contoh penggunaan tag pada CSS3, yaitu di sini yang pada gambar di atas merupakan contoh penggunaan border radius dan box shadow, yang dimana kedua tag tersebut merupakan pembaruan fitur dari pada CSS3. Lalu selanjutnya ada penggunaan tag background size, yang dimana gambar di atas merupakan cara penggunaan tag background size yang berfungsi untuk menyesuaikan gambar agar ukurannya sesuai dengan cover. Selain itu, tag background size merupakan fitur terbaru dari CSS3. Di sini pada contoh kita menggunakan background size yaitu cover. Itu selanjutnya ada multiple background, yang dimana penggunaan multiple background pada CSS merupakan hal baru dikarenakan baru diperkenalkan pada CSS3 dan tidak ada pada pendahulunya. Dengan menggunakan multiple background, kita dapat menumpuk gambar sesuai dengan yang kita mau, seperti pada gambar di atas. Di sini saya menggunakan dua gambar, yaitu yang pertama di belakang dan yang satunya yaitu di depannya. Lalu ada penggunaan RGBA, yang dimana tag RGBA pada CSS merupakan dari sekian banyaknya fitur tambahan yang tidak ada pada pendahulunya. Penggunaan tag ini terdiri dari RGB, yang dimana singkat dari red, green, blue. Dan yang terakhir kita tambahkan huruf A, yang dimana huruf A ini sebagai alpha yang berfungsi untuk menentukan tingkat transparan sebuah warna atau opacity. Lalu ada penggunaan text shadow, yang dimana text shadow berfungsi untuk membuat bayangan pada teks. Tag ini berbeda dengan tag box shadow, yang dimana tag tersebut berfungsi untuk membuat bayangan pada elemen, sedangkan text shadow membuat bayangan pada teks. Lalu ada penggunaan box sizing pada CSS. Di sini saya menggunakan dua contoh, yaitu untuk ukuran asli dan ketika diberi border box. Box sizing dapat memungkinkan pengguna untuk memberikan batas atau bingkai pada setiap sisi background. Tag ini juga salah satu sekian dari banyaknya tag pada CSS3 yang baru. Lalu ada penggunaan tag nav pada CSS3. Tag nav sangat sering digunakan karena memiliki fungsi untuk membuat tombol navigasi, yang dimana pada seri CSS sebelumnya tag ini masih belum ada. Jadi kita untuk membuat navigasi masih harus manual pada CSS sebelumnya. Oleh karena itu, tag ini sangat berguna dan selain itu menghemat waktu jika dibandingkan membuat secara manual. Lalu yang terakhir ada contoh penggunaan tag content pada CSS3. Tag content cukup jarang dipakai, namun dalam beberapa kasus tag ini dibutuhkan beberapa pengguna. Konten digunakan untuk memasukkan atau menyisipkan sebuah karakter lain ke dalam tag HTML. Di bagian awal, kita bisa memberikan before atau after. Pada contoh di atas saya menggunakan tag before, yang dimana sebelum memunculkan kalimat itu ada tag B, yang dimana yaitu word tanda seru. Maka tag konten akan menampilkan huruf halo dulu. Lalu akan tertulis hello world. Berikut adalah daftar pustaka dari kelompok kami. Sekian sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.